nanti akhirnya mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh, ada insisi, operasi dan sebagainya, maka itu tergolong dalam tindakan invasif. Dan ini maka sebaiknya informed consent dilakukan secara tertulis nantinya. Di slide berikutnya akan kita bahas kapan kondisi-kondisi yang sebaiknya tertulis. Nah, ini jenis-jenisnya informed consent yang sudah kita pahami bersama. Ada yang tersirat dan ada yang dinyatakan. Yang tersirat itu adalah tidak dinyatakan, tetapi kita bisa melihat lewat gerakan menyetujui dari pasien, baik gerakan dari tubuhnya atau tingkah lakunya. Misalkan pada waktu mau kita lakukan injeksi atau melakukan tindakan yang lainnya, maka dia sudah membuka bagian tubuhnya, misalkan mau diinfus, kemudian mengarahkan tangannya, dilipat bajunya. Kalau melakukan diinjeksi, maka bagian tubuh diinjeksi sudah diposisikan sendiri oleh pasien ini secara tersirat. Ada juga yang harus dinyatakan. Dinyatakan ini ada dua, lisan dan tertulis. Nah, terutama untuk tindakan-tindakan yang invasif, tindakan bedah, tindakan yang ada resiko tinggi kecacatan dan kematian, maka sebaiknya dilakukan secara tertulis. Bahkan sekarang ini untuk hal-hal yang lainnya, karena demikian banyaknya kadang komplain dan aduan dari pasien, bahkan berakhir sampai dengan tuntutan kepolisian dan sampai persidangan, maka tidak ada salahnya juga kita lebih preventif untuk secara tertulis, karena kalau ada apa-apa maka kita menjadi punya bukti dokumen nanti untuk dilampirkan terkait nanti pembuatan BAP atau pemeriksaan yang lainnya atau bahkan di persidangan nantinya. Baik, slide berikutnya. Nah, ini kapan diberikan secara tertulis? Ini hati-hati, dalam kondisi seperti ini maka sebaiknya diberikan secara tertulis, ya. Bila tindakan terapi bersifat kompleks atau menyangkut risiko atau efek samping yang bermakna. Ini misalnya adalah misalkan kompleks itu pemisahan bayi kembar siam, ini ternyata yang diselamatkan yang ternyata bayi yang misalkan jantungnya ada 2, kemudian paru-parunya ada 2, livernya ada 1, ginjalnya ada 3. Nah, ini mau diselamatkan yang mana? Dalam kondisi-kondisi seperti itu maka sebaiknya memang ini wajib tertulis. Atau menyangkut resiko atau efek samping yang bermakna, ya ini jelas menurut saya, ya. Atau bila tindakan tersebut bukan dalam rangka terapi, ini sebaiknya juga tertulis. Atau bila tindakan tersebut memiliki dampak yang bermakna bagi kedudukan kepegawaian atau kehidupan pribadi dan sosial pasien. Suatu misalkan mau diagnostik, tapi nanti dampak bahwa nanti dengan diketahui dia sakit ini, itu akan berdampak terhadap posisinya, di mana dia di suatu perusahaan, bahwa nanti kalau dia diketahui sakit A, B, C, D, maka resikonya harus dikeluarkan atau tidak boleh melecehkan dan sebagainya, maka itu harus betul-betul ditekankan, ya. Karena ada dalam kondisi tersebut mungkin akhirnya pertimbangan dari pasiennya bukan ke masalah kesehatannya, tapi justru ke masalah kedudukan tersebut dari aspek sosial dan sebagainya. Ini juga kadang-kadang terjadi, ya. Jadi kita harus punya wacana luas bahwa menggali informasi dari pasien, sehingga hal seperti ini pun sudah bisa kita ketahui, sehingga nanti pada informed consent kita sudah memperhatikan banyak hal nantinya. Kemudian juga bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu penelitian, ini jelas, ya. Nanti di kaitan dengan etik penelitian, maka memang harus ada informed consent nanti, termasuk kerahasiaan kedokteran terkait data-datanya. Baik, slide berikutnya. Oke, ini mungkin tidak urut lagi nih, tapi nggak apa-apa. Baik, siapa yang memberi informasi? Ini penting sekali. Di lapangan ini sering bermasalah juga, ya. Sebaiknya dokter yang memberikan perawatan atau pelaku pemeriksaan atau tindakan. Kenapa kok harus dokter yang memberikan perawatan? Karena yang diutamakan dari informed consent adalah pasien memahami informasinya, ada diskusi-diskusi yang cukup, ada pertanyaan-pertanyaan dan dijawab dengan baik, dengan benar. Kalau itu dilakukan oleh dokter yang akan memberikan perawatan, maka kemungkinan besar dia akan memahami. Termasuk kalau ditanyakan yang kecil-kecil, dok, nanti insisinya kira-kira arahnya gimana, panjangnya berapa senti, kira-kira. Dan kalau itu dilakukan oleh dokter yang bersangkutan, maka dokter dengan mudah bisa memberikan jawaban-jawabannya. Kemudian, apakah dapat didelegasikan? Nah, ini masih menjadi kontroversi, ya. Di perkonsil itu dokter dapat mendelegasikan, tetapi sebaiknya yang mewakili atau didelegasikan adalah sama-sama yang satu tim, ya. Jangan sampai yang di luar tim, karena kalau sama-sama satu tim, misalkan transplant ginjal, timnya cukup banyak, ini di transplant ginjal itu timnya akan besar. Nah, maka kalau tidak bisa dilakukan oleh dokter yang urologi, bisa dilakukan oleh dokter penyakit dalam bagian ginjal hipertensi misalnya. Nah, itu bisa, sebaiknya satu tim dalam mendelegasikan ini. Tetapi ingat, kata kuncinya adalah mampu menjawab secara penuh pertanyaan yang diajukan oleh pasien berkenaan dengan tindakan yang akan dilakukan. Jangan sampai nanti jawaban
keputusannya A, ternyata dalam pelaksanaannya B. Seringkali ini juga akan dipermasalahkan oleh pasien. Nah, ini di lapangan juga cukup banyak permasalahan ini, siapa memberi informasi. Baik, slide berikutnya. Nah, ini juga penting juga ini. Seringkali dokter atau tenaga kesehatan, begitu pasien mau tindakan, begitu ditanyakan apakah sudah inform konsen, ada, aman berarti. Dan hati-hati tentu. Jadi pemberian informasi disampaikan dan dibahas secara lisan. Baru setelah itu pasien memberikan persetujuan. Jadi disampaikan dulu secara lisan, diskusi panjang lebar, pertanyaan dan sebagainya, sampai pasien ataupun keluarga betul-betul paham, bisa mengerti dan tidak ada pertanyaan. Setelah itu baru memberikan persetujuannya. Yang pertama. Yang kedua yang penting juga adalah sebaiknya wajib kepada pasien langsung. Hati-hati ini. Keluarga hanya bila perlu dan diizinkan oleh pasien. Jadi ada kata-kata diizinkan oleh pasien. Tipe keluarga di Indonesia kebanyakan sih kalau operasi pasiennya kemudian didengarkan oleh saudaranya, kadang-kadang nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang hati-hati, ada pasien-pasien tertentu yang betul-betul begitu sakit itu, jangankan keluarga yang lainnya, istrinya pun, keluarga intinya ya, istri, anak pun kalau bisa jangan sampai tahu. Nah, tapi ini jarang, tapi pernah terjadi seperti ini. Makanya sebaiknya pada pasien langsung. Kalau keluarga ikut itu adalah kalau perlu, dan itu pun harus diizinkan oleh pasien. Karena belum tentu pasien mengizinkan, karena kadang-kadang juga tidak ingin sakitnya diketahui. Sebenarnya kita ketahui pasien-pasien privasinya tinggi, kadang-kadang untuk dibesuk aja tidak boleh, tidak mau dia. Dokter tolong nanti kalau ada si A, si B, si C maka tidak mau dan sebagainya. Kadang ada terjadi seperti itu juga. Kemudian yang ketiga, hal penting adalah hati-hati. Pemberian informasi tidak boleh memperdaya, menekan atau menciptakan ketakutan. Ini yang kadang-kadang terjadi. Demi agar pasiennya mau dioperasi, dokter memberikan informasi-informasi yang mana akhirnya informasi tadi adalah mengandung 3 unsur ini, memperdaya, menekan atau menciptakan ketakutan. Hati-hati. Inform konsen yang dibuat ada unsur ketiga ini, maka bisa batal demi hukum. Walaupun sudah ada tanda tangan, ada 2 saksi, jangan dikira aman. Kalau nanti ada unsur-unsur diarahkan ke sini, maka kalau ada apa-apa, maka bisa batal demi hukum. Biasanya ini sih munculnya kalau nanti ada hasil operasi yang tidak seperti yang diharapkan dan sebagainya, maka dalam kondisi itu biasanya permasalahan akan muncul. Tapi biasanya kalau operasinya berjalan dengan baik dan sebagainya juga tidak akan dipermasalahkan sampai melihat yang ini dan sebagainya. Tapi hati-hati, jadi betul-betul inform konsen tidak boleh ada 3 unsur ini. Betul-betul pasien diberikan informasi dengan jelas. Terakhir setelah memahami, pasien baru memutuskan menyetujui ataukah tidak dilakukan tindakan kedokteran tersebut. Baik, slide berikutnya. Nah, ini siapa yang dapat memberikan persetujuan tadi saya sampaikan. Kata kunci pertama dari pasien yang sah, yang pasien pernyataan sebagai pasien tadi itu syaratnya adalah dewasa. Dewasa itu berarti usianya adalah 18 tahun. Kalau ada pasien yang usianya belum 18 tahun, maka nanti adalah diwakili oleh yang sah mewakilinya tadi. Yang sah mewakilinya adalah orang tuanya, suami, istri, saudara kandung, dan anak kandung. Orang tua ini bisa orang tua kandung, bisa orang tua angkat, bisa orang tua karena mungkin di pimpinan di suatu panti asuhan, atau bahkan orang yang dituakan seperti ketua suku dan sebagainya. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya. Yang belum berusia 18 tahun dapat membuat persetujuan asalkan ada ada yang tidak terlalu berisiko, ya, dan menunjukkan kompetensinya. Ya. Tapi ini saya rasa dalam kondisi yang sangat-sangat terbatas sekali, lebih aman dalam kondisi-kondisi seperti ini tetap yang kalau belum 18 tahun sudah diwakili oleh yang sah mewakilinya tadi, ya. Semangatnya seperti itu. Baik, slide berikutnya. Nah, ini persetujuan dianggap sah bila pasien telah diberikan penjelasan atau informasi yang cukup. Nah, kata-kata cukup ini nanti secara hukum adalah satu, sudah diberikan informasi, kemudian kedua, sudah ditanyakan, Bapak, apakah Bapak sudah mengerti? Sudah. Terakhir yang ketiga, ditanyakan, Bapak, apakah ada yang ditanyakan? Selama sudah dimunculkan 3 hal ini, sudah diberikan informasi, sudah ditanyakan apakah Bapak sudah mengerti, dan yang ketiga sudah ditanyakan apakah ada hal yang ditanyakan. Selama
pasien sudah menjawab, sudah mengerti dan tidak ada, maka itu batasan hukum yang dikatakan sudah cukup. Ya, walaupun kita nanti semangatnya, umitnya di sini adalah kita harus menjelaskan sebisa mungkin sesuai dengan latar belakang pasien, dan itu sulit. Karena kita terbiasa menjelaskan pakai istilah-istilah kedokteran, bagi kita biasa, itu bagi pasien kadang-kadang juga tidak terbiasa. Atau sebaliknya, pasien dituntut untuk bisa memahami masalah medis belum tentu istilah-istilahnya. Nah, nanti batasan hukumnya dikatakan cukup yang itu tadi. Pasien sudah menyatakan mengerti, dan pasien sudah diberikan kesempatan untuk apakah ada hal yang ditanyakan. Selama tidak ada, maka pada titik itu ada kondisi. Suara hilang ya. Lisannya, dan terakhir adalah mampu mendiskusikannya. Itu berarti pasien tersebut kompeten. Karena ada pasien-pasien yang dewasa tapi tidak kompeten nantinya. Ini yang adik kuat tadi sudah saya sampaikan, dikatakan cukup bila telah memenuhi kebutuhan pasien nantinya. Ya, sudah dijelaskan tadi. Baik, slide berikutnya. Oke. Ya, tadi ini yang berusianya sudah 18 tahun ke atas tapi yang tidak kompeten, misalkan gangguan jiwa, menderita nyeri hebat, shock, colic abdomen yang disebabkan di IGD biasanya colic abdomen laki-laki misalkan datang dengan batu pada ureter, itu nyerinya luar biasa. Nah, dalam kondisi yang nyeri seperti itu pasien sampai jungkir balik biasanya. Kemudian kita sampaikan, bapak akan kita sakitnya ini, kita lakukan tindakan ini, efek sampingnya ini, alternatifnya ini dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu maka pasien tidak bisa berpikir, berarti pasien tidak kompeten, karena rata-rata dengan seperti itu pasien pasti akan mengatakan silakan Pak Dokter, yang penting sakit saya segera teratasi. Nah, itu contoh yang dalam kondisi nyeri hebat itu maka pasien tidak dalam kondisi yang kompeten walaupun dia sudah dewasa. Jadi dalam kondisi seperti ini sebaiknya diwakili oleh keluarganya yang sah mewakilinya tadi. Baik, slide berikutnya. Ini sudah ya saya sampaikan tadi, syarat kompeten, memahami informasi, mempercayai, menganalisa dan sebagainya tadi. Baik, slide berikutnya lanjut. Nah, ini tadi yang sah mewakilinya adalah keluarga terdekat, ya ini secara hukum ring pertamanya ini suaminya, istrinya, anaknya, orang tua yang sah atau saudara kandungnya. Ini yang ring pertama. Kalau nanti di situ ada yang pertama ini, utamakan yang ini. Mengenai nanti ada pamannya, keponakannya dan sebagainya, saudara jauh, maka upayakan yang terdekat ini. Ya, kecuali terdekat tidak ada, mungkin baru yang lainnya tadi. Tapi semangatnya adalah upayakan yang keluarga terdekat ini yang nanti memberikan persetujuan. Nah, kalau terdapat ketidaksepakatan, dan ini sering kadang-kadang, maka apa yang dilakukan? Kita beri waktu mereka untuk bermufakat, ya. Tetapi ingat, kita beri waktu mereka sesuai dengan kasusnya. Kalau kasusnya elektif, maka waktunya bisa lebih lama tentunya. Kita beri batasan waktu, silakan berdiskusi sekian lama, misalkan sekian jam, nanti hasil keputusannya disampaikan pada kami gitu, misalkan setuju atau tidak setuju. Itu pun kadang-kadang di antara mereka masih tetap sulit untuk mengambil mufakat kadang-kadang, karena seringkali kadang-kadang ada berbagai kepentingan. Yang satu pihak ingin agar itu gimana caranya agar keluarganya dilakukan operasi, yang satu pihak tidak setuju kalau dilakukan operasi. Nah, ini kadang-kadang juga sulit ya. Kalau kita minta mereka bermufakat, kita beri batasan waktu untuk nanti disampaikan ke tim dokter, akhirnya keputusannya apa, setuju atau tidak setuju terhadap tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga ini, dokter tidak dibebani kewajiban membuktikan hubungan kekeluargaan. Ini kadang-kadang yang pernah terjadi. Jadi kalau ada pasien datang kepada rumah sakit, pada dokter, menyatakan dokter ini istri saya, ya sudah, kita pada titik itu percaya. Ya, kita tidak mungkin menanyakan mana surat nikahnya, mana kakaknya dan sebagainya. Kecuali di rumah sakit memang ada bagian-bagian tertentu yang memang sampai harus menanyakan lebih detail. Misalkan pada kasus-kasus advokasi donor ginjal, memang standar nasional diharuskan kalau mereka mengaku pernah hubungan saudaranya seperti apa. Ternyata beberapa yang pernah terjadi itu
silsilah keluarga ternyata sangat-sangat jauh sekali. Yang pertama itu. Dan yang kedua, kadang-kadang memang diantara mereka bisa terjadi berbohong kadang-kadang ya. Ada yang pernah terjadi di surat kematian itu kita berikan pada istrinya, suaminya meninggal, surat kematian kita berikan pada istrinya, dan surat kematian hanya terbit 1 kali ya. Itu nanti digunakan untuk mengurus asuransi, mengurus simpanan di bank dan sebagainya. Setelah pulang ternyata jarak setengah jam datang lagi wanita meminta surat kematian dan mengaku dia adalah istri dari yang meninggal tersebut. Loh, kita sampaikan bahwa sudah dibawa oleh istrinya. Dia mengatakan, loh dokter saya istrinya. Ternyata laki-laki ini, suami ini punya istri 2. Nah hal seperti ini maka rumah sakit dan dokter tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan kekeluargaan. Kecuali hal yang tertentu tadi ya, kita akan mengecek sampai dengan detail memang tadi. Baik, slide berikutnya. Ini orang yang dianggap memiliki tanggung jawab tadi ya, yang sah mewakilinya tadi. Kalau kaitan dengan orang tua maka tadi orang tua kandung atau ibu si anak, wali atau orang tua angkat atau lembaga pengasuh misalkan panti asuhan, atau orang yang secara adat misalkan ketua suku atau yang dituakan itu bisa menjadi wali dari si anak tersebut. Ya, ini kondisinya tergantung dari tempatnya dan keadaannya tentunya siapa yang hadir. Baik, slide berikutnya. Nah ini, hati-hati ini sering banyak permasalahan pada titik ini. Lingkup konsen itu sampai seperti apa? Ternyata terbatas pada hal-hal yang telah disepakati sebelumnya. Ya, misalnya akan dilakukan tindakan medis tertentu yang sebelumnya dibahas ini. Maka nanti ya tindakannya hanya sebatas itu. Dokter tidak boleh bertindak melebihi dari yang disepakati awal, kecuali kalau dalam kondisi yang emergensi dan butuh waktu singkat. Emergensi itu secara hukum artinya adalah mengancam nyawa dan ada risiko menimbulkan kecacatan yang permanen, maka itu emergensi. Maka dalam kondisi emergensi boleh kita melakukan tambahan tindakan melebihi dari yang sudah disepakati sebelumnya. Tetapi kalau tidak ada dalam kondisi yang emergensi, maka dokter wajib menyampaikan pada keluarganya, Bapak dipanggil sudah setelah operasi bahwa ternyata operasinya demikian ini dan sebagainya, diperlukan perluasan atau bahkan ada ditemukan kondisi lain sehingga akan dilakukan operasi yang apa dan sebagainya. Maka selama tidak emergensi maka dokter wajib memberitahukan. Ya, kadang-kadang terjadi tidak memberitahukan, dilakukan tindakan yang melebihi itu, walaupun sebenarnya ada tidak dalam kondisi yang emergensi dan keluarga akhirnya komplain. Pernah terjadi seperti itu. Ya, ini. Baik, slide berikutnya. Ini batasan minimal sudah sering kita pahami bersama, diagnosis dan tata cara tindakan medisnya disampaikan, termasuk juga pasien terdiagnosis disampaikan. Kemudian tujuan tindakan medisnya, kenapa dilakukan ini bisa disampaikan, kenapa dipilih itu, alternatif tindakan lainnya dan risikonya. Ini kalau tidak dilakukan operasi maka alternatif lainnya dilakukan ini, tapi nanti plus minusnya masing-masing dibahas, disampaikan pada keluarga atau yang sah mewakilinya. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Nah ini juga disampaikan. Ini yang sering dipermasalahkan keluarga. Permasalahan yang muncul adalah karena dokter dianggap tidak menyampaikan poin ini, sehingga begitu muncul di pasca tindakan tadi itu akhirnya itu yang dikomplainkan. Ini tidak teratasi bisa lanjut akhirnya dilakukan pada penyidik dan sebagainya nanti. Sehingga semakin berfungsi terhadap tindakan yang dilakukan itu seperti apa yang nanti disampaikan. Nah kalau ini disampaikan oleh dokter yang melakukan tindakan, biasanya mereka sudah paham ini ya. Kembali tadi bahwa semua komponen kepentingan adalah masalah di fungsinya sampai dengan keluarga yang sama mewakilinya memahami, mengerti sampai nanti akhirnya memutuskan setuju atau tidak nantinya. Berikutnya. Oke. Slide berikutnya lagi. Ini KKI ya, poin-poin bicaranya ya, ada beberapa penekanan dari KKI yang disampaikan pada pasien apa saja, diagnosis dan prognosis jelas. Ketika pasien tentang diagnosis kadang-kadang masih diagnosis kerja belum tegak, itu pun perlu disampaikan. Pilihan pengobatan atau penata laksanaan terhadap kondisi kesehatannya sudah jelas menurut saya. Tujuan dari rencana pemeriksaan tadi ya sudah kita bahas sebelumnya. Lanjut lagi slide berikutnya. Jadi untuk semua step tindakan diperlukan keterangan tentang kelebihan dan kekurangannya tadi ya. Sudah nyatakan bila rencana pengobatan tersebut adalah upaya dari eksperimen, jelasnya bahwa suatu penelitian maka disampaikan nantinya.
bagaimana dan kapan kondisi pasien dan aktivitas semuanya akan dimonitor, disampaikan. Jika nanti terjadi ini, maka nanti akan dilakukan tindakan ini, dan nanti disampaikan juga. Nama dokter bertanggung jawab disampaikan nanti secara keseluruhan siapa yang bertanggung jawab, ya, yang DPJP utamanya. Baik, bila melibatkan tentang yang masih pelatihan atau pendidikan juga disampaikan. Tentu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sesuai sehingga pada kondisi itu pasien juga bisa menerima. Asalkan disampaikan dalam kondisi-kondisi dalam bahasa Indonesia, biasanya mereka juga akan menyetujui biasanya. Mengingatkan kembali bahwa pasien dapat mengubah pendapatnya setiap waktu. Nah ini, jadi kadang-kadang kalau pasien berubah sebelum operasi maka masih diperkenankan, yaitu adalah masih haknya dari pasien. Mengingatkan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan second opinion. Nah ini biasanya dalam pelaksanaannya juga bervariasi mungkin di tiap pelayanan kesehatan, ya. Tapi ini adalah hak pasien untuk mendapatkan second opinion tersebut. Ya. Bila memungkinkan juga diberikan tentang perincian biaya. Nah, yang poin terakhir ini kadang-kadang justru yang bagi keluarga mungkin diutamakan. Ujung-ujungnya mereka mampu nggak nanti, kecuali mereka yang punya asuransi. Bagi yang tidak, masih umum, kadang-kadang ini justru menjadi poin apakah nanti mampu atau tidak dari sisi pendanaan nantinya. Baik, slide berikutnya. Ini bagaimana cara memberikan informasi, ya. Informasi diberikan dalam konteks nilai budaya dan latar belakang mereka. Monggo nanti disesuaikan baik dari sisi bahasanya, dari sisi kalau mereka punya budaya ini memegang nilai-nilai tertentu itu bisa disesuaikan. Dan ini sulit memang menurut saya, tapi kita dengan terlatih lama-lama akan mengetahui pasien dengan background suku ini biasanya karakternya seperti ini, nanti harapannya bisa menyesuaikan. Dapat menggunakan alat bantu, ya ini untuk mudah, ada gambar dan sebagainya, maka biasanya lebih mudah untuk memahamkan pada mereka. Tawarkan pada pasien untuk membawa keluarga atau teman, ya. Tapi ingat bahwa nanti kita harus menyampaikan pada pasien, ya. Secara umum pasien kadang-kadang bisa menerima ini, tapi pada pasien tertentu biasanya mereka juga tidak bersedia langsung pada pasiennya sendiri. Memastikan bahwa informasi yang membuat pasien tertekan, misalkan diagnosis ataupun apa yang akan mempengaruhi kualitas hidup pasien, maka disampaikan dengan sensitif dan empati. Ya ini penyampaian tentang informasi hasil diagnosis dan sebagainya yang kira-kira nanti akan menimbulkan tertekan, maka disampaikan dengan cara-cara yang empati dan sensitif nantinya. Hati-hati ini. Baik, slide berikutnya. Kemudian mempersilahkan salah satu anggota tim pelayanan. Nah ini ingat, sebaiknya begitu kita menjelaskan wajib mengikut sertakan dari satu teman tim di pelayanan kesehatan, karena nanti kalau ada apa-apa inilah yang menjadi saksi, ya. Ingat dalam inform consent ada dua saksi. Saksi pertama dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan, saksi kedua dari keluarga, ya. Ini imbang sebaiknya, tapi jangan sampai dua-duanya dari keluarga. Nanti kalau ada masalah apa-apa biasanya akan memberatkan pada pelayanan kesehatan. Idealnya memang satu-satu, tetapi kalau memang keluarga tidak ada, kadang-kadang terjadi, maka dua-duanya bisa dari rumah sakit. Karena pernah terjadi dalam kasus yang dokter dilaporkan, rumah sakit dilaporkan pada penyidik, akhirnya saksi ini dipanggil dan ditanyakan informasi dari pasien, dokter belum menjelaskan tentang resiko dan komplikasi tadi. Tapi setelah saksi perawat pada waktu itu dihadirkan, yang mendengar langsung menyampaikan bahwa pada waktu itu dokter X sudah menjelaskan tentang resiko dan komplikasi tadi, sehingga akhirnya bisa bebas dokter tersebut. Ya. Ingat, saksi harus dua. Saksi satu sama dengan tidak ada saksi, ya. Saksi satu sama dengan tidak ada saksi. Jadi saksi harus dua. Ini yang masih sering di lapangan, teman-teman sejawat ataupun dari unit tertentu kadang-kadang saksi ini masih satu. Padahal secara hukum kalau ada masalah apa-apa nanti saksi minimal, saksi harus dua. Karena saksi satu sama dengan tidak ada saksi dalam masalah hukum. Baik, kemudian menjawab semua pertanyaan pasien dengan benar dan jelas. Makanya tadi kalau yang menyampaikan adalah dokter yang melakukan pelayanan langsung, maka harapannya mampu untuk menjawab semua pertanyaan dari pasien tersebut. Ya. Kemudian memberikan cukup waktu bagi pasien untuk memahami informasi, tergantung dari kasusnya ini. Kalau elektif tentu dengan waktu yang cukup, tapi pada case-case yang rasanya mungkin waktunya tidak terlalu lama, ya, ini seninya gimana nanti meyakinkan pada pasien sampai pasien bisa memahami dan pasien bisa memberikan suatu putusan, ya, tentu dengan bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan latar belakang pasien tentunya. Baik, slide berikutnya. Nah ini sampai berapa lama persetujuan ini berlaku?
tidak ada ketentuan yang mengatur. Ya. Jadi kalau sudah setuju sekarang, operasinya mau 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu dan sebagainya, boleh, masih tetap sah berlaku, kecuali dicabut kembali, pasien mungkin berubah, yang semula setuju menjadi tidak setuju. Tetapi selama tidak dicabut, maka ini tetap sah berlaku. Tetapi hati-hati, jikalau sebelum operasi atau tindakan dilakukan ada informasi baru yang muncul, mungkin hasil CT scan-nya atau hasil biopsinya yang ternyata hasilnya mengarah ke semula tumornya jinak, ternyata mengarahnya ke ganas atau yang lainnya. Nah, itu wajib disampaikan. Karena dengan diberikan pada pasien itu nanti dimintakan persetujuan lagi, ya, dikonfirmasi lagi bagaimana studi tidak termasuk positif negatifnya nanti. Atau kalau terdapat jeda waktu yang cukup lama, ya operasinya elektifnya masih 1 bulan misalkan, ya kurang 2 hari lagi gitu idealnya, ditanyakan kembali, ketemu sama pasiennya, Bapak 2 hari lagi ya kita operasi ya, gimana, apakah ada yang tanyakan atau mungkin gimana. Nah, kadang-kadang mereka bisa jadi berubah dalam kondisi tersebut, ya, jadi ditanyakan kembali. Baik, slide berikutnya. Oke, persetujuan dibuat dengan sukarela, ini jelas ya, secara bebas tanpa tekanan dari manapun. Ya, ingat tadi tidak boleh memperdaya dan sebagainya tadi. Ya, jadi diberikan secara bebas persetujuannya. Termasuk tidak boleh oleh staf medis, saudara, teman, polisi, petugas rumah tahanan kalau ini menyangkut dari pasien-pasien yang mungkin di dalam tahanan, pemberi kerja atau lain sebagainya, maka tidak boleh ada intervensi ini. Pasien yang punya kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, apakah setuju ataukah tidak setuju. Ya. Baik, slide berikutnya. Ini kejadian kadang terjadi, ya, tetapi seringkali kita belum secara tertulis. Maksudnya pernyataan di muka ini adalah pada pasien-pasien yang mengalami penyakit yang progresif, yang nantinya kadang sudah bisa diprediksi bahwa suatu saat kondisinya akan jatuh dalam kondisi misalkan tidak sadar atau mungkin masuk ke dalam atau pakai ventilator dan sebagainya. Kadang-kadang pasien dalam kondisi tertentu bisa membuat suatu pernyataan tertulis itu, misalkan, jikalau nanti saya berada dalam kondisi ini maka dengan ini saya menyatakan untuk tidak mau dilakukan ini dan sebagainya. Nah, itu sebagian tertulis, ya. Yang selama ini terjadi, yang saya ketahui, ya, baik di Malang ataupun di luar Malang, di Indonesia, kadang-kadang keluarga akhirnya menyampaikan ini pada dokter pada saat pasien dalam kondisi yang semula sadar menjadi tidak sadar, koma karena perjalanan penyakitnya, bilang pada dokter, Pak dokter, bapak saya kemarin pada waktu masih sadar, itu waktu saya besuk itu menyampaikan pada saya bahwa bapak saya nanti sebenarnya dilakukan tindakan ini, bapak saya tidak mau, itu gimana? Nah, sebaiknya itu harus secara tertulis. Selama tidak secara tertulis, maka kita harus hati-hati. Hati-hatinya adalah bisa jadi betul, bisa jadi belum tentu seperti itu, ya. Ada dalam konflik di antara keluarga, ada yang kembali tadi satu pihak ingin agar ini betul-betul sembuh dan sadar, ada lagi yang kondisinya ini sebaiknya biar semakin parah sakitnya dan sebagainya. Nah, bisa jadi ada dua kondisi seperti itu. Jadi dalam kondisi ini kita sebagai dokter dan rumah sakit, manakala tidak secara tertulis, maka kita juga sulit untuk meyakini atau membenarkan pendapat tersebut. Maka solusinya gimana? Ya sudah, diskusikan bersama anggota keluarga. Seperti itu. Baik, slide berikutnya. Ini sanksi, tentu kita ada sanksi perdata, pidana, dan administrasi. Ya, slide berikutnya. Jadi kalau pidana memang begitu menyentuh atau melakukan tindakan terhadap pasien tanpa persetujuan, maka bisa dikatakan sebagai penyerangan ini, ya, maka menjadi alasan untuk diajukan ke penyidik, biasanya untuk pidana. Baik, slide berikutnya. Ini yang perdata. Ya, pasien harus menunjukkan bahwa dia tidak diperingatkan sebelumnya mengenai hasil akhir tertentu, ya tadi, ya. Jadi antara pidana benar nanti dari konsep mengenai pembuktiannya yang berbeda. Ya, baik, slide berikutnya, terakhir untuk inform consent. Ini, ya, dengan sanksi administrasi maka dapat berupa teguran hingga rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi, ya. Tapi ini tentu kalau sampai dengan pencabutan ini juga biasanya kalau di dokter
tentunya ya. Kalau dari profesi lain juga akan melibatkan ke organisasi profesi masing-masing tentunya. Baik, slide berikutnya ini contoh form-formnya sudah kita pahami bersama. Ini yang form nasional sama semua, ini standar-standar ini ya. Baik, dan ini harus ada 2 saksi ya. 2 saksi itu memang tentang hukumnya adalah 2, karena saksi 1 sama dengan tidak ada saksi nantinya. Baik, slide berikutnya. Ya, ini. Baik, mungkin ini tentang informed consent. Sebelum lanjut pada hak dan kewajiban pasien, monggo silakan, mungkin ada pengalaman, ada sharing, atau hal yang ditanyakan tentang informed consent ini, silakan dulu mungkin sebelum hak pasien dan kewajiban pasien. Silakan. Mungkin ada pengalaman dari sejawat semua. Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Monggo. Saya Cici dok dari Rumah Sakit Fatma Medika Gresik. Jadi kami ada pasien yang sebatang kara dok, tidak punya anak dan tinggal di rumah sendirian. Datang ke IGD kami dengan penurunan kesadaran, beliau sudah usia lansia, diantar sama tetangga pasien. Nah waktu itu kami juga bingung untuk mengenai inform konsennya. Akhirnya kami meminta inform konsen ke keluarga pasien. Waktu MRS pun tidak ada yang menunggu pasien, sehingga dari pihak rumah sakit yang memperhatikan pasien tersebut dan kami lapor pada manajer pelayanan pasien sampai pasien tersebut meninggal. Tidak benar di situ waktu meninggal pun tetangganya juga bingung. Nanti biaya untuk pemulasaraan jenazahnya seperti apa? Akhirnya kami laporkan ke direksi untuk dilakukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit sampai kami yang memakamkan. Begitu untuk inform konsennya berarti apa benar sudah ke tetangganya atau karena dia sudah tidak kompeten untuk tanda tangan. Iya, baik. Jadi betul, ini cukup banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin serupa. Pasien-pasien yang dalam kondisi datang ke rumah sakit sendiri, tidak ada keluarganya sama sekali, atau mungkin bahkan kecelakaan, artinya tidak sadar dan perlu diambilkan tindakan. Yang mengantar pun kadang-kadang juga polisi, mungkin tadi tetangganya sebagai tanggung jawab sosial dan sebagainya. Dan seringkali kadang-kadang kalau dimintakan itu, mereka pun juga tidak mau biasanya. Nah, seperti apa dalam kondisi seperti itu? Maka dalam kondisi seperti itu, batasan yang dari atas tadi bahwa pada pasien-pasien yang memang akhirnya tidak ada keluarganya yang mewakilinya, di mana pasien dalam kondisi yang tidak sadar, maka kalau itu diperlukan satu tindakan-tindakan yang memang untuk penyelamatan pasien, maka kita, dokter dan rumah sakit diizinkan secara hukum untuk melakukan tindakan untuk penyelamatan yang emergensi tersebut. Ya, kecuali kalau tindakannya masih sangat elektif, masih perlu ini sambil menunggu runtut keluarganya masih memungkinkan cari-cari informasi ke ini, tapi butuh waktu. Tapi manakala itu adalah emergensi, maka secara hukum dokter boleh melakukan tindakan walaupun tanpa inform consent dalam kondisi tersebut. Akhirnya terus meninggal dunia dan sebagainya. Kalau pengalaman kami begitu ini meninggal dunia, dikomunikasikan bersama tetangganya tadi. Biasanya sih unsur RT, RW ataupun kepala desa pada saat itu disampaikan, mereka biasanya ikut kadang-kadang. Nah, kadang-kadang ada yang ikut, termasuk mulai awal tadi kalau misalkan nanti ada unsur desa yang bisa memungkinkan dilibatkan kepala desa atau RT, maka akan bisa lebih baik. Tetapi memang kalau memang tidak ada dan memang dalam kondisi yang diambil tindakan segera, maka dokter atau rumah sakit boleh secara hukum karena melakukan tindakan pada memang tidak ada atau menjaga kecatatan yang gimana mungkin kalau yang di Gresik tadi gimana akhirnya pada pasien tersebut ya? Akhirnya dari pihak rumah sakit yang melakukan pemulasaraan jenazah dan juga pemakaman. Waktu pemakaman kami juga dibantu sama tetangga. Iya, memang akhirnya kadang-kadang dari sisi rumah sakit tentu dalam kondisi tersebut harus manajer MPP ya, pelayanan pasien, bisa berkomunikasi dengan tetangganya dan lain sebagainya untuk dari pemulasaraan jenazah. Apalagi kadang-kadang kalau masalah pasien-pasien COVID akan lebih ini sekarang sudah pasien-pasien meninggal di beberapa rumah sakit sudah mulai meningkat. Yang semula sehari 3 ada yang sudah sehari 2, 3, bahkan ada yang sehari
5. Kembali kalau masalah COVID ini kadang-kadang juga sering jadi permasalahan untuk pemulasaran jenazahnya kadang-kadang. Seperti itu mungkin menurut saya. Jadi kalau selama itu memang tidak ada dari keluarganya, misalkan memang tindakannya memang perlu segera, maka kita bisa pasien yang koma tadi atau tidak sadar, penurunan kesadaran tadi, maka rumah sakit atau dokter boleh melakukan tindakan penyelamatan walaupun tidak ada informasi. Asalkan catatannya adalah bisa dibuktikan nanti secara profesi masing-masing di perhimpunan bahwa memang tindakan itu tindakan yang emergensi. Ya, jangan sampai nanti begitu sudah dilakukan tindakan, kemudian ternyata hasilnya tidak baik, kemudian jarak berapa lama anaknya datang, keluarganya datang belakangan, kemudian mempermasalahkan, dan begitu dipermasalahkan ternyata begitu menurut perhimpunan dokter masing-masing tadi itu, loh ini bukan emergensi, harusnya ini masih memungkinkan. Nah, ini menjadi alasan-alasan yang akhirnya malah nanti melemahkan dari tersebut. Kembalinya adalah ke standar profesi masing-masing, mana yang emergensi, mana yang elektif dan sebagainya, maka kembali ke standar profesi dari masing-masing. Bedah, objin, bedah saraf, orto dan sebagainya kembali ke profesinya masing-masing nanti untuk mengkategorikan kasus tersebut. Begitu mungkin? Ya, dong. Monggo, mungkin ada yang lain dari teman-teman sekalian? Pengalaman atau sharing, silakan. Izin Pak. Iya, monggo. Saya Unik dari Rumah Sakit Jiwa Lawang. Oke, monggo. Izin bertanya tentang status for concern untuk pasien dengan gangguan jiwa, Bapak. Ini jarang terjadi, tapi beberapa kali itu sudah ada 2 atau 3 kali kejadian. Jadi ada pasien yang berobat itu tapi tanpa didampingi dengan keluarga, sehingga kami juga dengan status hukum bahwa pasien jiwa itu cenderung tidak bisa dianggap kompeten ya. Betul. Dalam kasus tersebut kami juga berpikir apakah kami bisa menerima pasien tersebut karena dia datang sendiri tanpa bisa didampingi oleh keluarga. Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Tapi datangnya sendiri nggih Pak? Yang satu itu ada kasus datang sendiri itu gede Pak. Jadi dia merasa ada suara yang menyuruhnya untuk bunuh diri dan lain-lain, tetapi dia tidak ada keluarga, dan kita harus mencari keluarganya saat itu hampir seharian melakukan tracing. Pas kebetulan kita ketemu keluarganya ternyata menolak untuk dirawat Pak, seperti itu. Jadi kami dilema seperti itu. Jadi kondisi pertama begitu dia pasien datang dengan gangguan jiwa dan dia sendiri datang ke rumah sakit, kemudian sesuai dengan asesmen medis waktu itu perlu dilakukan tindakan ABCD, maka secara profesi ya sama profesi sesuai dengan case-nya tersebut, kalau memang ada indikasi dilakukan tindakan, maka kita boleh, menurut saya dari sisi aspek pertanggungjawaban dari profesinya, kita melakukan tindakan yang terpilih ya. Tindakan terbaik adalah ini gitu, karena dengan dasar apa-apa sesuai profesi masing-masing tadi. Kemudian karena tadi saya mencoba menghubungi keluarga juga tidak ada. Kemudian seiring waktu setelah berjalan, kemudian ternyata keluarga mengetahui dan akhirnya keluarga ternyata tidak menyetujui. Nah, itu berarti kondisi yang kedua. Manakala akhirnya keluarga sudah ketemu dan akhirnya pada waktu ketemu tadi ya kita sampaikan, tugas kita menyampaikan bahwa pasien ini diagnosanya ini memang tadi dicari keluarganya tidak ada, dari asesmen medis memang perlu ada indikasi dilakukan tindakan ini dan sebagainya. Nah, begitu keluarganya datang dan itu merupakan keluarga inti tadi ya, suami, istri, saudara kandung, anak kandung, orang tua dan sebagainya tadi, maka manakala akhirnya mereka bisa katakanlah memutuskan yang lainnya, itu berarti adalah haknya sana juga, karena yang kompeten adalah dari keluarganya tadi, asalkan memang itu keluarga inti sebaiknya ya, sebaiknya seperti itu. Mungkin gitu, atau mungkin pada pasien terakhir gimana ya akhirnya gitu mungkin setelah keluarganya datang dan menolak, tidak setuju, akhirnya yang terjadi pada saat keluarga sudah bersetubuhi dan menyatakan tidak setuju itu sebenarnya alasannya karena malu Pak. Masalah itu ya. Sudah dilakukan penjelasan lebih lanjut oleh tim medis dan kami itu lambat laun keluarga mau menerima pada saat itu. Jadi dilanjutkan perawatan pada saat itu Pak. Beberapa kali itu ada lagi kasus kita tanpa ada proses Pak. Jadi kami terpikir sebenarnya kuat mana sih dalam mata hukum itu keputusan pasien sendiri yang merasa terganggu dibandingkan dengan keputusan keluarga itu Pak. Itu yang masih menjadi dilema. Ya, itu maksudnya merasa terganggu pada pasien yang memang jiwa ya, gangguan jiwa ya. Iya betul. Ya.
sih kalau kuat mana selama pasien arahnya tidak kompeten. Nah, nanti teman-teman dari psikiatri tentunya di sana sudah bisa melihat apakah pasien seperti ini kira-kira kompeten tidak. Sama dengan di kami ada tim advokasi donor organ itu, maka saya sebagai tim di situ, saya dari aspek mediko-legalnya, nanti dari asesmen dari teman psikiatri yang menilai kompetensinya. Karena kalau menilai kompetensi itu ranahnya dari teman-teman psikiatri. Nah, begitu dari psikiatri dikatakan ini tidak kompeten, maka orang tersebut harus dimintakan persetujuan dari keluarga yang lainnya. Tetapi kalau ada orang dengan katakanlah merasa gangguan tadi, kalau asesmennya dari psikiatri sebenarnya pasiennya sendiri kompeten, ya maka dalam kondisi tersebut pasien bisa memberikan keputusannya sendiri. Tetapi kalau memang sudah diagnosanya sudah jelas dan sebagainya, akhirnya kok tidak kompeten ya dengan gangguan jiwa, maka ya sebenarnya gangguan jiwa itu dalam memilih dan sebagainya tentu akan berbeda dengan kondisi yang pada umumnya. Sehingga dalam kondisi tersebut kalau tidak ada keluarganya, maka rumah sakit atau dokter akan memilihkan yang terbaik sesuai dengan kondisinya dan sesuai dengan ilmuannya, standar profesinya. Mengenai nanti akhirnya keluarga kok setelah mengetahui ketemu berbeda pendapat dan menginginkan yang lainnya, selama memang itu mampu disampaikan seperti dari teman-teman Rumah Sakit Jiwa tadi, yang semula faktornya malu, setelah dijelaskan pelan-pelan dan sebagainya, akhirnya mereka bisa memahami. Kadang-kadang memang pada titik-titik seperti itu perlu upaya-upaya yang lebih khusus memang ya. Karena kalau misalkan kok malu tidak mau titik ya selesai. Tapi setelah kita masuk lebih dalam lagi, ternyata bisa dikurangi dan sebagainya, sehingga akhirnya ujungnya mereka bisa mau untuk dilakukan tindakan, maka itu tentu akan lebih baik lagi ya, aspek beneficinya akan lebih tinggi nantinya. Begitu mungkin? Baik Pak, terima kasih. Iya, matur nuwun sharingnya. Izin bertanya. Monggo, iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nabila dari rumah sakit, dari Hospital Nasional Gidi Valadares Timur Leste. Yang saya tanyakan di sini, kalau ini dulu awalnya belum ada info konsen pada saat ada rekomendasi dari WHO sehingga info konsen itu tersirat. Tetapi yang pada saat ini ada tidak pernah ada pasien yang menolak atau jika dia tidak mau dioperasi atau dirawat, belum ada surat untuk penolakan atau info konsen penolakan. Sehingga ya setiap pasien selalu dirawat, tetapi pada ujung-ujungnya pasien tetap ada keluhan bahwa seharusnya saya itu tidak mau dioperasi, seharusnya saya tidak mau dirawat, tetapi disuruh oleh dokter. Maka apa yang rumah sakit kami harus lakukan, karena belum untuk info konsennya itu belum tertulis atau tertata dengan baik, sehingga hanya sekedar ditanda tangan oleh siapapun, yang penting ada tanda tangan ada tanpa penjelasan tindakan itu harus dilakukan, baik itu operasi maupun baik itu untuk dirawat inap. Seperti itu Pak, mohon arahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nabila. Jadi memang kalau pengalaman dari teman-teman di teman-teman seperti itu, nah salah satunya adalah ya bahwa memang sebenarnya inform konsen itu pun nanti dalam pelaksanaannya juga harus disesuaikan dengan budaya, dengan agama, dengan nilai-nilai yang ada di sana. Ya, memang ada beberapa tempat tertentu yang kadang-kadang inform konsen sendiri itu justru pada keluarga besar itu diwakili oleh misalkan siapa yang paling dituakan, atau bahkan mungkin kepala sukunya atau ketua adatnya dan sebagainya. Nah, kendala-kendala di lapangan manakala akhirnya karena faktor-faktor tertentu sehingga inform konsen untuk menjelaskannya kepada pasien secara detail dan sebagainya tidak bisa dilakukan. Tinggal nanti apakah memang ada nilai-nilai tertentu yang di sana, yang saya kurang tahu. Kalau misalkan memang ada nilai-nilai tertentu atau budaya di sana yang ada, yang mana misalkan pada saat memang pasien masuk, maka ya sebaiknya pasien itu dilakukan suatu tindakan yang terbaik versi rumah sakit atau versi dokter, katakanlah memang seperti itu ya, dan sebisa mungkin dijelaskan. Nah, manakala nanti akhirnya tidak dan sebagainya, yaitu nanti lagi. Kadang-kadang memang contoh ini tentang rahasia kedokteran,
ini saya analog dari kasus yang lainnya. Di rahasia kedokteran itu kita betul-betul harus menjaga rahasia kedokteran pasien tersebut. Tetapi ternyata pernah terjadi anaknya kepala suku itu dilakukan suatu pemeriksaan suatu genetik, ya. Pada waktu itu ternyata waktu keluar masyarakat tanya, kita rencananya nggak boleh, ya ini bukan di Malang tapi di kota lain, ya di Jawa. Waktu itu akhirnya bertanya sama masyarakat, dokter ini sakitnya si ini siapa, apa? Oh nggak boleh, kita ini nggak bisa sampaikan karena bla dan sebagainya. Ternyata ada aturan budaya atau ada di sana, gitu kan? Ini kan anaknya kepala suku kami, jadi kalau anak putranya kepala suku kami itu dia nanti akan menjadi calon penerusnya, maka segala hal tentang beliaunya ini kami wajib mengetahui semuanya, sehingga kalau ada hal yang kurang pas kami akan memberikan saran dan sebagainya. Ternyata menjadi suatu budaya atau ada di sana bahwa tentang putra dari kepala suku itu maka wajib diketahui oleh masyarakat yang lainnya. Nah ini lain lagi. Nah, termasuk kembali ke yang tadi, manakala memang itu sudah menjadi suatu adat, sudah menjadi suatu aturan atau norma dan sebagainya, maka itu juga bisa menjadi dipertimbangkan juga, karena memang masing-masing tempat kadang punya budaya, punya aturan, nilai-nilai yang dipegang sendiri-sendiri. Ya tinggal nanti pada sisi aspek otonomi pasien, ya perwujudan bioetik dari informnya ada kan otonominya. Rata-rata sih dengan mereka diberitahukan, kita hargai, kita sampaikan sakitnya ini, akan dilakukan tindakan ini dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh mereka, maka biasanya mereka nanti harapannya bisa memilih nanti. Ya tentu perlu penyesuaian. Kalau memang ada seperti itu, maka tentu di tingkat rumah sakit atau bahkan kota tersebut perlu suatu pembiasaan sehingga nanti harapannya inform konsen bisa pelan-pelan dilaksanakan dengan prinsip menghormati dari hak asasi mereka terkait untuk menentukan pilihannya, setuju atau tidak setuju. Mungkin seperti itu Bu Nabila dari saya. Baik, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan. Ini kan baru-baru terjadi di bulan Januari ini, ketika pasien itu dirawat dengan diagnosa dengue, tetapi penunggunya yang meninggal di rumah sakit kita ketika dia tidur di bawah tempat tidur anaknya ini dirawat, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, jika nanti kasusnya, karena selama pengalaman biasanya sudah berlalu baru pengadilan itu datang untuk ini, maka apa yang kami perlu siapkan untuk kedepannya jika hal itu nanti terjadi. Ini yang meninggal yang pasien DF tadi ya? Bukan, yang penunggunya. Penunggunya. Oke, ya baik penunggunya. Ya jadi kalau ini aturan di Indonesia, maka pada saat ada penunggu yang menunggu pasien tadi itu, maka ada ketentuan keluarga, nanti kita lihat di hak pasien dan kewajiban pasien dan keluarga, bahwa keluarga atau pasien wajib mentaati peraturan yang berlaku di rumah sakit. Nah tinggal nanti diarahkan di sana. Kalau menurut saya ini, kalau misalkan tadi kok akhirnya memang meninggal, kronologi seperti apa yang diketahui oleh teman-teman perawat atau dari pihak rumah sakit seperti apa, itu nanti menjadi catatannya. Tinggal cuma memang nanti sesuai dengan aturan hukum di sana ya, karena tiap negara punya aturan hukum sendiri-sendiri. Kalau misalkan di Indonesia sih dalam kondisi ada keluarga yang menunggu, biasanya nanti juga diarahkan menunggunya di mana dan sebagainya, dan berapa jumlah yang masuk dan sebagainya. Mengenai akhirnya memang di luar kemampuan rumah sakit, sehingga dalam kondisi itu di luar dugaan akhirnya dia meninggal. Nah meninggalnya ini kan pasti ada satu sebab tertentu. Kalau di Indonesia, maka itu begitu meninggal akan ada, biasanya meninggal itu kalau memang tidak wajar, maka dilaporkan pada penyidik. Nanti penyidiknya akan turun mengecek, mengumpulkan saksi, data di TKP seperti apa dan sebagainya, apakah perlu dilakukan otopsi ataukah tidak. Nah kalau di Indonesia seperti itu. Tapi juga kembali ke keluarga. Kalau keluarga nanti menerima, biasanya dengan pertimbangan tertentu, kalau itu memang bukan mengarah ke pidana, maka biasanya penyidik tidak sampai meminta untuk dilakukan otopsi. Tapi mungkin di Timur Timur aturan hukumnya gimana, biasanya mereka punya ketentuan sendiri-sendiri, mungkin itu Bu Nabila. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi mungkin satu terakhir sebelum saya masuk pasien, silakan. Mohon izin, Dokter. Oke, silakan Bu Katari. Terima kasih.
Yang ingin saya tanyakan untuk kasus pasien semisal KLL itu betul kan, kita kadang-kadang KLL sendiri yang khususnya sendiri, terus kemudian kita harus melakukan tindakan, kemudian menunggu pada saat untuk pengisian inform consent pasien yang bersangkutan mungkin tidak bisa, harus tanda tangan atau atau diwawancara gitu. Nah itu kemudian apakah pengisian inform consent itu bisa menunggu keluarga yang akan datang, karena kadang-kadang saya kebetulan di rumah sakit di Batu itu kondisinya banyak pasien yang rekreasi dokter dari luar kota, itu terkadang masih menunggu keluarganya dari luar kota dan membutuhkan waktu. Apakah pengisian inform consent itu ada waktu maksimalnya begitu sehingga menunggu keluarganya? Terima kasih. Untuk kasus pasiennya sadar nih Bu Katarina ya? Pasiennya sadar, tindakannya perlu segera atau masih cukup menunggu berapa hari gitu? Kalau KLL itu biasanya tindakannya butuh segera dokter. Pernah ada kasus itu dia memang kebetulan naik motor, kemudian memang bukan orang dari area Batu dan harus ada tindakan, tetapi masih harus menunggu keluarganya begitu. Bagaimana dok? Pasiennya usianya di atas 18 tahun ya, dan kompeten juga ya? Nah, kalau pasiennya di atas 18 tahun dan pasiennya adalah kompeten dalam arti tadi bisa menerima informasi, bisa menganalisa, bisa memutuskan, maka dalam kondisi seperti itu biasanya adalah pasiennya sendiri cukup. Mengenai nanti akhirnya kadang-kadang memang dalam kondisi tertentu berdasarkan kondisi di keluarga, kadang-kadang ada yang pasien itu tidak berani mengambil keputusan, kadang-kadang dia menunggu si A, si B, si C dan sebagainya. Nah itu monggo disesuaikan dengan waktunya tadi. Kalau misalkan waktunya memungkinkan, kita bisa tanya pada pasien, orangnya ini walaupun mungkin tempatnya jauh, apakah memungkinkan dihubungi? Nah, kalau memungkinkan dihubungi, tidak ada salahnya juga, mungkin bisa dihubungi, bisa dijelaskan dulu gambarannya dan sebagainya, walaupun nanti belum secara tertulis, tapi lisannya sudah. Itu akan menjadi lebih baik. Tinggal kompromi ya pasiennya sendiri seperti apa. Kalau pasien-pasiennya itu sudah PD dan kompeten dan dewasa, sebenarnya dia sendiri sudah cukup. Cuman kadang-kadang ada pasien tertentu yang kalau ada apa-apa dia sangat dependen pada yang lainnya, bahkan tidak berani ngambil keputusan. Nah kadang-kadang itu dalam kondisi seperti itu dikompromikan aja, mungkin walaupun tempatnya jauh bisa dihubungi, disesuaikan dengan waktunya ya. Karena pengalaman kasus-kasus COVID yang ada kapan itu, yang bulan-bulan puncaknya kapan itu, maka kadang-kadang juga pasien COVID itu pada waktu mau dilakukan tindakan khusus perlu persetujuan dari keluarganya sendiri, tidak bisa datang ke rumah sakit karena isolasi mandiri semuanya dan sebagainya, sehingga akhirnya persetujuan dilakukan secara jarak jauh. Informasi itu memungkinkan sekali ya. Intinya memang adalah kembali ke informasi adalah pemberian informasinya itu sampai nanti mereka memahami, mengerti, sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan terakhir adalah mampu memutuskan. Nah itu yang diutamakan nanti. Mungkin seperti itu sementara buat arenya. Baik, mungkin satu lagi dokter. Oke, kami kan juga kemitraan dengan beberapa pondok ya dokter, atau boarding school. Itu kan orang tuanya jauh dokter. Kalau misal ada tindakan atau MNS itu apakah boleh kami dengan tenaga pengajarnya atau dengan guru-gurunya yang atas nama sekolah? Terima kasih dok. Ya, jadi dalam kondisi tadi itu biasanya kan tadi sampaikan bahwa di suatu lembaga tertentu kadang seringkali wakil dari orang tuanya adalah kepala pantinya, atau dalam hal ini berarti kalau bikin seperti itu kan berarti guru-gurunya atau kepala sekolahnya ya. Berarti dalam kondisi seperti itu kita sampaikan pada gurunya dan kepala sekolah tersebut, tapi sudah kita wanti-wanti betul, ini sakitnya ini, akan dilakukan tindakan ini, resikonya ini dan sebagainya. Tidak ada salahnya kita sampaikan, monggo ini asalkan memang perlu segera, sampaikan aja pada cukup ini dengan penjelasan ke guru, atau guru tersebut biasanya akan menyampaikan kepada orang tuanya. Nah itu kompromikan lagi mengenai waktunya. Tapi biasanya kalau sudah pondok atau dan sebagainya, biasanya awal-awal yang memang perlu segera itu, maka perwakilan pondok sudah sebagai ganti dari orang tuanya. Walaupun nanti seiring waktu, mungkin hari kedua, hari ketiga orang tuanya datang dan sebagainya, monggo disampaikan lagi. Tapi tidak ada salahnya di awal kita sampaikan, mengingatkan gitu. Mengingatkan ini gurunya misalkan Pak, Bu Guru, Bu siapa gitu, apa tidak ini langsung kami lakukan, atau mungkin di sekolah menghubungi atau dari pondok menghubungi keluarganya,
disarankan kalau bisa menunggu keluarga menjadi lebih baik, minimal kalaupun tidak saat itu maka disarankan agar pihak sekolah, pihak pondok juga menginformasikan kepada keluarganya, sehingga kalau ada apa-apa mereka tidak kaget dan sudah bisa mengetahui gambarannya atau kira-kira perjalanan sakitnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, sementara itu nanti dilanjut kita diskusi di sesi kedua setelah hak pasien dan kewajiban pasien. Ya. Baik, slide berikutnya ini saya langsung saja. Hak pasien ini yang kadang-kadang sering sekali dilihat oleh masyarakat kalau mereka mau menuntut dokter, rumah sakit atau tenaga kesehatan. Ya, mereka sudah hafal ini di undang-undang nomor ini, di Permenkes nomor ini tentang hak pasien keluarga. Mereka biasanya melihat ini satu persatu, ada 18 diruntut ini nanti. Nah, harapannya ini kita harus hati-hati sehingga nanti celah-celah apa kita sudah bisa antisipasi sebelumnya. Baik, yang pertama, hak pasien keluarga adalah memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Ini menurut saya jelas. Biasanya nanti di awal-awal masuk di sana, entah gimana caranya rumah sakit menyampaikan informasi itu, entah dengan berupa leaflet, ditempel apa dan sebagainya. Termasuk di sana bahwa nanti misalkan tata tertibnya tidak boleh merokok, yang berkunjung hanya ini dan sebagainya, maka nanti di sana disampaikan. Ini jelas. Kemudian yang kedua, pasien berhak memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Nah, rasanya ini di Pokja akreditasi rumah sakit, Pokja HPK sudah ada ini standarnya, sehingga nanti aturan di sana bahwa nanti kebanyakan rumah sakit sih akan menempel itu di tempat-tempat yang akan terlihat oleh keluarga pasien dan pasien. Di sana ada hak pasien dan kewajiban pasien, nanti muncul di sana. Ada 18 hak pasien dan ada 8 kewajiban pasien dan keluarganya biasanya. Ya, dapat informasi ini. Kemudian ketiga, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Ini titik celahnya selama ini adalah yang sering terjadi, itu mereka komplainnya akhirnya kalau ini jadikan dasar itu adalah karena mereka merasa tidak diberikan layanan secara adil. Mereka sudah menunggu sekian, tapi ternyata kadang-kadang pihak rumah sakit entah gimana caranya itu menurut mereka tidak adil sehingga yang didahulukan yang lainnya. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi. Ini satu. Kemudian yang kedua kaitan dengan tanpa diskriminasi. Ini tidak banyak, tapi kalau terjadi bisa mencuat ini. Ya, kadang-kadang ada rumah sakit yang melakukan diskriminasi terhadap hal-hal tertentu. Padahal kita sebenarnya tidak boleh. Ya, kita semuanya sama, adil dan sebagainya. Kadang-kadang ini muncul, tapi sangat jarang. Tapi kalau sampai terjadi, biasanya muncul ini, cepat mencuat ke media apa dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Itu. Kemudian yang keempat, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Inilah nanti yang akan kadang-kadang kalau ini yang dituntutkan oleh mereka, kadang mereka akan meminta ke rumah sakit ini. Nah, ini standar mutu atau SPO-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, kembali kita ini yang sering kali nanti di persidangan pun nanti ini akan muncul. Begitu ada dokter tenaga kesehatan yang akhirnya dianggap lalai atau dan sebagainya, dituntutkan oleh pasien dan keluarganya atau mungkin oleh lawyernya dan sebagainya, maka penyidik pasti akan meminta ini. Apakah standar profesinya seperti apa? Standar prosedur profesional seperti apa? Dan profesi ini biasanya nasional. Kalau dokter umum begitu ada shock anafilatik maka diinjeksikan pertama kali adalah adrenalin, ya, bukan steroid. Nah, itu menjadi sudah standar nasional dalam profesi. Kalau SPO maka masing-masing rumah sakit berbeda. Rumah sakit tipe A, B, C, D mungkin akan berbeda dalam menerapkan SPO ini sesuai dengan kelengkapan dan peralatan ataupun yang lainnya SDM-nya. Baik, slide berikutnya. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya pada dokter lain yang punya SIP baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Nah, ini sih biasanya di rumah sakit dijelaskan saja. Dalam prakteknya sih rata-rata akhirnya mereka jarang ini. Paling-paling juga pindahnya ke dokter yang satu rumah sakit punya SIP. Kecuali memang ada masalah-masalah, ya, sehingga mereka dengan masalah itu dengan hubungan dengan dokter tersebut yang merawat DPJP-nya, maka pasien dan keluarga merasa tidak puas dan akhirnya minta untuk second opinion pada yang luar rumah sakit. Itu pernah terjadi. Tapi kadang-kadang itu pun mereka tanpa ini langsung mendatangi ke tempat tersebut atau mungkin lewat kenalan dari keluarga dan sebagainya. Hati-hati, second opinion ini juga sering menjadi tuntutan kepada dokter dan pada rumah sakit. Kemudian yang kesembilan, hak pasien adalah mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Hati-hati, ini hal yang sepele kelihatannya, tapi sering juga bermasalah.
privasi ini biasanya adalah yang dipermasalahkan umum, misalkan bahwa kalau misalkan diperiksa bagian tertentu, yang lainnya sebenarnya ditutup, ya. Kalau diperiksa oleh yang lawan jenis, sebaiknya hati-hati. Kalau ada pasien perempuan, maaf, dokter laki-laki atau perawat laki-laki, sebaiknya pada waktu memeriksa mungkin mengajak saksi yang lainnya, karena sudah cukup banyak rasanya tuntutan kepada tenaga kesehatan daripada rumah sakit. Mungkin pun bisa jadi betul, bisa jadi tidak betul. Akhirnya pasien mempermasalahkan, katanya dokter atau tenaga kesehatan berlaku tidak sopan ini dan sebagainya. Makanya kita perlu ada yang mendampingi manakala dilakukan oleh yang lawan jenis, terutama pasien perempuan, kalau dokternya laki-laki atau tenaga kesehatan laki-laki, ya. Kerahasiaan kedokteran juga seperti itu, ya. Seringkali kita sudah bisa untuk menjaga, tetapi kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang kita akan membuka ini, hati-hati masalah foto dan sebagainya, ya. Foto kalau kita mau perlu kepada pasien, maka sebaiknya harus izin, hati-hati ya, harus izin, ya. Kadang-kadang penggunanya pun juga tolong bisa dikondisikan, ya. Karena kalau sudah suatu foto atau informasi apa beredar lewat WA, walaupun itu WA-nya terbatas, tapi kadang-kadang juga bisa terjadi itu sampai kemana-mana dan sebagainya, ya. Ingat dulu ada kasus di Malang yang akhirnya ada kesalahan apa, fotonya beredar sampai akhirnya pada presiden segala dan sebagainya, ya. Media sosial luar biasa, hati-hati, kendalikan kita untuk tidak men-share foto ini dan sebagainya. Kalau memang diperlukan foto, mending pas presentasi aja, jangan share lewat media sosial dan sebagainya, hati-hati, ya. Baik, slide berikutnya. Ya, ini yang hak ke-10, silakan. Mendapatkan informasi yang meliputi ini, ya. Jadi ini jelas ini ya, bahwa pasien nanti begitu masuk atau mau tindakan akan diinformasikan, Bapak sakitnya ini, akan dilakukan tindakan ini, tujuannya ini, alternatifnya ini, resiko komplikasinya ini, prognosisnya ini, dan perkiraan biayanya disampaikan juga nantinya, ya. Ini adalah hak. Ini pada poin ini yang sering bermasalah adalah merasa pasien dan keluarga merasa dokter tidak menjelaskan tentang resiko dan komplikasinya, sehingga begitu terjadi mereka akhirnya menuntut pada dokter karena tidak menjelaskan ini. Ini harus hati-hati. Baik, slide berikutnya. Kemudian yang ke-11, memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis tadi, ya. Saya sudah dijelaskan dengan sampai mengerti, maka hak pasienlah dan keluarga untuk apakah setuju atau tidak setuju. Itu adalah hak mutlak dari sana. Tinggal kalau misalkan tidak setuju, baik pasien ruangan atau pasien IGD, maka kewajiban dokter ataupun tenaga kesehatan adalah menyampaikan resiko-resikonya. Kalau memang mereka menolak, itu adalah haknya sana. Tetapi bahwa nanti kalau menolak tindakan ini dan katakanlah akhirnya pasien pulang atas permintaan sendiri, maka nanti bisa terjadi A, B, C, D. Itu mereka sudah kita sampaikan, ya. Sehingga kita dari aspek hukum maka itu ketentuannya. Kita bisa menjelaskan resiko kalau nanti mereka memang menolak atau tidak setuju dilakukan tindakan itu tadi. Kita sampaikan resiko-resikonya. Kemudian ke-12, didampingi keluarganya dalam keadaan kritis sesuai dengan di rumah sakit. Tentu ini adalah hak pasien, ya. Karena dalam kondisi kritis itu mungkin ada hal tertentu yang akan disampaikan pada pasiennya sesuai dengan agama, budaya dan sebagainya. Itu kita berikan mereka keleluasannya, tetapi tetap mengikuti peraturan yang berlaku di rumah sakit. Masuknya harus satu, mungkin pakaiannya harus ini, maka itu mereka juga harus mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Tapi juga ini adalah haknya pasien dan keluarganya. Yang 13, menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, ini jelas, ya. Nanti ada upaya untuk menghormati ini. Tidak boleh ada rumah sakit yang kalau agamanya A nanti malah memaksakan ke pelaksanaan ibadah atau berdoa dengan cara agama B. Tidak boleh, ya. Sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya yang dianutnya selama ini, ya. Baik, slide berikutnya. Ini 14, memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan. Ini yang hati-hati, biasanya rawan adalah pencurian bayi, ya. Jadi di peri itu tentu perlu pengawasan yang cukup ketat, ya. Entah dengan CCTV, entah dengan pada waktu masuk itu harus pakai sidik jari sehingga nanti bukanya pintu dan sebagainya, silahkan dikondisikan. Tapi itu tempat-tempat yang memang rawan terhadap keamanan. Yang kedua adalah pasien-pasien yang lanjut usia yang kadang tidak mampu melindungi dirinya, itu juga harus diperhatikan, ya. Walaupun tetap pasien-pasien umumnya juga harus diperhatikan dari sisi aspek keamanannya, masuk keluarnya mana dan sebagainya, dan juga keselamatannya. Baik, yang 15, mengajukan usul saran perbaikan atas keperluan rumah sakit terhadap dirinya. Nanti biasanya disediakan kotak-kotak saran
baik berupa kotak saran atau mungkin di email atau mungkin di apa, dan cukup banyak sekarang rumah sakit menyediakan ini. Kemudian yang berikutnya menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai. Kalau ada bimbing roh sesuai dengan agama dan percayaannya yang dianutnya, maka biasanya itu menawarkan. Manakala akhirnya keluarga memang tidak bersedia, maka yaitu adalah haknya dari pasien dan keluarganya. Walaupun biasa mereka kalau ada layanan lain, biasa mereka kadang-kadang malah meminta biasanya sebelum operasi dilakukan mungkin doa, dilakukan ini dan sebagainya. Baik, slide berikutnya. Nah ini tujuan 18 ini yang betul-betul cukup mengkhawatirkan dari kita di kesehatan. Pasien keluarga berhak menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Ini kita dulu belum ada ini saja, kita sudah sering kadang-kadang dituntut dan sebagainya. Apalagi ada ini, mereka sekarang bisa dengan mudah mencari aturan-aturan ini, sehingga kadang-kadang ya sudah mereka akhirnya beberapa kasus yang komplainnya tidak teratasi dengan baik, mereka lanjut untuk menggugat atau menuntut rumah sakit ini. Bisa sendiri, bisa juga lewat lawyer dengan memberikan somasi, atau bahkan yang lebih mengatakan nanti kalau mereka tiba-tiba langsung lapor pada penyidik. Ini harus dilapor penyidik, repot ini. Sudah masuk langsung fase penyidikan, nanti harapannya sih nggak SP3, kalau nggak SP3 lanjut lagi nanti sampai persidangan, nggak bisa di stop juga nanti. Persidangan, putusan, banding nggak terima, kasasi nggak terima, peninjauan kembali, wah tambah panjang lagi nanti. Ya. Semangatnya adalah dilakukan mediasi, komplain diatasi dengan baik, tidak lanjut dilaporkan penyidik. Kalau sampai dilaporkan penyidik, semangatnya adalah kita harapannya SP3 selesai dan jangan sampai lanjut ke persidangan. Kalau sudah persidangan tidak akan bisa di stop sudah. Ini nggak bisa nyetopnya sulit nanti. Putusan-putusan nggak terima, naik lagi banding, nggak terima naik lagi atasnya dan sebagainya. Jadi sebelum sampai ke persidangan sebaiknya berhenti kasusnya, gimana caranya, entah dengan mediasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-18, mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik ataupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ini kadang-kadang memang haknya sana, sehingga kadang-kadang memang ada yang kalau komplainnya nggak teratasi, mereka akhirnya menulis di ini, menulis di media dan sebagainya. Ini memang haknya pasien dan keluarga memang berdasarkan aturan ini. Baik, slide berikutnya tentang kewajiban. Ini ada 8. Nah, ini kewajiban pasien dan keluarga tadi peraturan yang berlaku di pelayanan kesehatan. Nah, inilah sebenarnya celah bagi kita untuk nanti membuat aturan-aturan, termasuk nanti diwujudkan dalam general consent dan sebagainya, sehingga kalau ada hal tertentu nanti kita bisa bentengi di general consent tersebut harusnya. Ya, sehingga nanti dengan itu maka kita sebenarnya pada kondisi itu sudah aman. Nah, kita bisa membuat itu di general consent ini nanti, karena memang pasien dan keluarga wajib mentaati peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut. Kemudian mematuhi semua instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. Jadi kalau nanti ini wajib dipatuhi oleh pasien dan keluarganya. Manakala mereka nanti tidak mau mematuhi ini, obat yang harusnya diminum sehari 3 kali diminum cuma sekali dan sebagainya. Kalau sampai nanti ada penyakitnya semakin bertambah parah, maka ini akan menjadi alasan pemaaf atau menjadi pembenar kalau sampai dokter dan rumah sakit dituntut oleh pasien, karena memang ada kondisi di mana pasien tidak mematuhi instruksi dari dokter dalam pengobatannya. Nah, ini nanti menjadi alasan-alasan yang pemaaf nantinya, menguatkan kita nanti. Nah, berikutnya memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang penyakit yang dideritanya. Kalau sampai ada informasi yang tidak jujur, kalau ada apa-apa, maka itu adalah menjadi tanggung jawab dari pasien. Apakah pernah terjadi? Ya, saya sendiri pernah mengalami pasien-pasien diberikan catatannya pada riwayat penyakit jantung dan sebagainya, ternyata informasinya tidak ada, sudah diperjelas sekali tidak ada. Ternyata begitu diberikan obat-obatan yang memang ada nggak boleh untuk pasien-pasien jantung, waktu saya masih dokter umum dulu, maka ternyata ada itu. Akhirnya pasien dalam kondisi yang malah tidak membaik. Akhirnya saya sendiri waktu itu malah yang segera membawa ambulan waktu para puskesmas waktu itu saya larikan ke di rumah sakit, teman sendiri yang jaga di sana, segera jaga oksigen dan sebagainya, alhamdulillah waktu itu selamat. Ternyata setelah ditanya-tanya ternyata betul dia tidak jujur, ternyata ada menderita sakit ABCD tadi itu, memang dia tidak menyampaikan ternyata. Melunasi pembayaran jasa rumah sakit atau dokter. Nah, ini melunasinya ini adalah kewajiban dari pasien dan keluarganya. Tinggal nanti mekanisme di masing-masing rumah sakit mengenai pelunasan ini, berapa lamanya, apakah harus dengan DP dulu, apa itu ada masing-masing mungkin punya aturan beda-beda, tetapi intinya adalah disampaikan kepada keluarga seawal mungkin, ya, sehingga ini nanti menjadi kewajiban dari pasien dan keluarganya. Hati-hati, ya,
kasus-kasus yang sensitif ini adalah kadang-kadang menahan pasien, bayi dan sebagainya, sehingga pasien tidak boleh pulang, ya, termasuk kadang jenazah tidak boleh dibawa pulang karena belum ini, hati-hati, ini sensitif sekali. Nah, itu gimana caranya rumah sakit mungkin membuat aturan-aturan tertentu, terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, ya, sehingga mungkin katakanlah minimal apa harus meninggal ini dulu sehingga nanti dibayarkan berapa hari sesudahnya, tapi yang penting ini bisa pulang dulu, tinggal asal ada jaminan apa dan sebagainya, itu bisa di-create. Karena kalau tidak, maka kalau sampai menahan, biasanya itu sensitif sekali, itu akan muncul di media, dan kalau nanti bumbu-bumbu di media itu luar biasa, maka akan malah menimbulkan simpati dari berbagai pihak, malah rumah sakit tersudutkan kadang-kadang dalam kondisi seperti itu. Hati-hati. Slide berikutnya. Ini pasien keluarga wajib memenuhi hal yang disepakati dalam perjanjian yang telah dibuatnya, ya tadi biasanya rumah sakit akan pasien-pasien rawat inap akan ada perjanjian termasuk masalah biaya dan sebagainya tadi, maka ini pasien dan keluarga wajib untuk mematuhinya, memenuhinya, dan menghormati hak pasien lain, pengunjung, tenaga kesehatan serta petugas lain yang bekerja di dalam rumah sakit. Nah, inilah yang dijadikan dasar untuk melarang pasien mengambil gambar, merekam dan sebagainya adalah ini. Karena kalau misalkan itu yang diambil adalah pasiennya sendiri, itu silakan, tapi juga tidak boleh memperlihatkan tenaga kesehatan atau pengunjung atau mungkin juga pasiennya yang lainnya. Ya, ini nanti sebagai dasarnya ini. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, ini jelas ya. Ya, menggunakan lift atau lain sebagainya juga sesuai dengan ketentuan, ya, tidak sampai merusak dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi akan kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. Nah, ini tentu bagian keuangan biasanya di awal-awal pasien yang MRS dan sebagainya akan diberikan informasi bagaimana nanti bahwa nanti kalau di ini itu kemungkinan habisnya sekian, nanti keluarga gimana, dari situlah nanti ada kejelasan, oh berarti memilih kamar yang ini atau memilih dokter yang ini dan sebagainya, nantinya itu dikomunikasikan di awal, ya, karena kalau tidak kadang-kadang akan menjadi permasalahan di belakang, ternyata biaya kok sekian dan sebagainya. Baik, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, ada sharing pengalaman atau dari teman-teman sejauh yang lainnya, silakan. Mau bikin dong? Ya, silakan. Saya bikin dari kerja yang tadi dong. Oke, silakan. Untuk naik hak pasien tadi, kalau dalam keadaan sekarang banyak pasien COVID ini dong. Tapi ada beberapa poin hak pasien adalah didampingi keluarga dalam keadaan kritis. Lalu yang kedua juga tentang privasi gitu. Nah, ini kalau di tempat kami memang ini tidak sesuai dengan SI Menkes. Kalau SI Menkes kan untuk pasien COVID memang tidak boleh ditunggu gitu. Orang dari Menkes. Tapi memang budaya di rumah di sekitar rumah sakit kami memang kalau nggak ditunggu ya APS kelompok 1. Akhirnya kami buat untuk konsennya bahwa resiko dan lain sebagainya ditanggung sama keluarga. Nah, itu memang salah satunya yaitu haknya. Terus tapi bertentangan dengan SMNKes. Terus kami koordinasi dengan dinas kesehatan terkait juga, mereka juga ya gimana ya gitu, nggak bisa menggunakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang privasi tuh, hak pasien juga tentang privasi gitu. Tapi termasuk rumah sakit kami dan beberapa rumah sakit di Gresik juga, semua TT dan isolasi itu ada CCTV kameranya karena untuk pengawasan, kan kita memang tidak bisa 24 jam untuk mengawasi pasien. Nah, waktu itu kami bingung, ini kan gimana ya gitu, apa benar awasan atau gimana gitu. Terus kami mencari regulasinya juga belum ketemu juga. Akhirnya kami tuangkan di catatan edukasi terintegrasi PJSE, kami buat buku untuk pasien COVID. Intinya mereka setuju kalau kita awasi 24 jam melalui CCTV. Tapi untuk regulasinya, mohon maaf, mungkin ada yang bisa kami pegang untuk CCTV ini, Dok. Mohon arahan. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan pasien yang menunggu tadi, kalau itu edaran Menkes ada tidak boleh karena tentu untuk kaitan dengan penyebaran dan sebagainya. Tetapi memang dalam pelaksanaannya di masing-masing daerah bisa berbeda-beda. Akhirnya kalau di Gresik tadi disampaikan begitu nanti diterapkan maka pasien akan APS dan sebagainya. Nah, tentu dalam kondisi-kondisi yang COVID yang biasanya kan sudah lintas sektor, yaitu memang budaya dan sebagainya berbeda-beda tiap daerah. Di Malang sendiri dalam hal pemakaman jenazah saja
Kota Malang, Kabupaten Malang, kemudian atau bahkan Jawa Tengah, saya ikuti teman-teman itu berbeda-beda. Ya, siapa yang merasakan pun bisa berbeda. Nah, dalam kondisi yang COVID seperti ini, maka aturan-aturan nasional yang ada bisa kita sampaikan pada pasien. Tetapi manakala yang ada kendala-kendala, maka tentu diskusinya bersama dengan dinas kesehatan. Manakala akhirnya sudah sepakat bersama dengan dinas kesehatan bahwa akhirnya daripada nanti ini malah APS malah di rumah akan menjadi permasalahan yang cukup banyak, maka akhirnya yang penting sudah dijelaskan ada surat tanda resiko ini dan sebagainya, asalkan tinggal dibatasi aja bahwa nanti kalau menunggu itu harusnya gini-gini, akhirnya dijelaskan dan sudah tantangan dan dinas kesehatan sudah mengetahui juga. Menurut saya itu juga nggak ada masalah karena memang tiap-tiap daerah punya permasalahan yang cukup unik masalah COVID ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan yang CCTV tadi pelaksanaan seperti apa terkait dengan privasi dan sebagainya. Memang dalam kondisi-kondisi tertentu COVID ini kan pengawasannya kan menjadi lebih sulit dan tenaga kesehatan juga sangat terbatas, sehingga dalam kondisi pas tidak dilakukan pemeriksaan maka pengawasannya adalah dengan satu tenaga kesehatan atau berapa 2-3 mengawasi lewat CCTV dan sebagainya yang akan memantau. Nah, tinggal pelaksanaan itu nanti dikomunikasikan dengan pasien dan keluarganya. Kategorinya selama sudah dikomunikasikan dengan pasien dan keluarganya, maka itu nanti kita dari sisi aspek legalnya sudah dapat, tinggal diwujudkannya bisa di general consent. Kalau memang jenazah tidak bisa, maka bisa juga tadi diedukasi, terindikasi tadi tertulis di sana sudah dijelaskan bahwa bla 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 dan sebagainya, dan nanti salah satu keluarganya di situ adalah tanda tangan. Maka dengan seperti itu biasanya mereka tidak ada masalah. Biasanya selama mereka dijelaskan dan disediakan waktu untuk komunikasi, menanyakan dan sebagainya, mereka biasanya menerima. Yang kadang-kadang sering dipermasalahkan itu adalah mereka diperlakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Sudah tanya gini-gini nggak sudah dijawab, nggak direspon, sehingga akhirnya mereka menjadi merasa diabaikan. Nah, biasanya gini-gini mereka akan mencari celah-celah yang lainnya. Nah, itu nanti akan dikupas satu persatu sampai kecil-kecil itu nanti. Nah, selama hubungan ini nanti terjaga dengan baik, biasanya mereka tidak mempermasalahkan komunikasi baik, kita santun dan sebagainya, walaupun itu pun hal yang berat. Tetapi manakala itu tidak terjadi, kadang-kadang mereka juga akan mencari celah-celah yang lainnya. Nah, terkait sisi tadi, selama kita sudah menyampaikan baik di general consent ataupun nanti di tadi edukasi terindikasi, maka dari sisi aspek hukum maka kita sudah kuat, kita sudah punya pakar. Kalau nanti ada apa-apa, kita sudah menjelaskan ini dan sebagainya. Karena betul, kalau ada permasalahan seringkali bahkan mereka itu akan meminta rekam medik, akan meminta ini dan sebagainya, dan yang ditanyakan oleh penyidik atau bahkan lebih naik lagi, apakah pasien sudah setuju, keluarga sudah diberikan penjelasan. Nah, itu nantilah edukasi, bukti-bukti tanda tangan itu nanti yang akan menjadi penguat kita nantinya. Begitu mungkin? Ya, mohon dong. Baik, silakan dari sejawat teman-teman yang lainnya. Izin bertanya, Dok. Oke, silakan. Ini saya Annabella mau bertanya mengenai kunjungan pasien ke dokter spesialis, yang kalau di tempat kami kan belum ada aturan untuk membatasi pasien. Maka dari direksi sarankan bahwa setiap pasien yang datang ke rumah sakit harus dilayani jika jadwalnya. Nah, maka yang menjadi kendala yang dihadapi oleh perekam medis atau medical record, petugas medical record adalah pada saat pasien sudah terdaftar atau menggunakan nomor antrian untuk menjalankan pendaftaran, tetapi ada dari dokter yang datang bahwa saya tidak menerima sekian pasien karena saya sendiri. Tetapi bukan dokter itu yang menyampaikan, tetapi melalui perawatnya, sehingga kadang menjadi suatu perdebatan yang menjadi dilema antara profesi. Apa yang harus dilakukan, karena kalau misalkan setiap kali kejadian ya yang disampaikan itu ke kepala unit OPD, kepala departemen bagian, terus ke direktur pelayanan atau direktur kliniknya. Tetapi ya masing-masing dokter spesialis kadang bertindak sendiri, seperti itu, sehingga pasien yang menjadi victim.
maka apa yang harus kami lakukan jika kejadian itu terjadi di bagian pendaftaran. Karena kadang memberi penjelasan ke pasien, tetapi ya yang nanti dimarahin itu di bagian pendaftaran. Sehingga itu jadi polemik atau masalah di rumah sakit itu sendiri oleh anggota DPR, anggota parlemen yang diperdebatkan di setiap pertemuan. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi ada di hak dan menghormati hak pasien lain. Kadang ada pasien yang datang sudah mengikuti aturan, misalkan mau nomor antrian sekian, tetapi karena ada pasien yang satu ada keluarga dan keluarga dengan yang keluarganya jabatan tinggi atau anggota DPR sehingga atau militer, sehingga harus dilayani terlebih dahulu. Ketika pasien yang lain yang menunggu, maka itu pun akan menuntut petugas pendaftaran atau seringkali terjadi itu, dan seringkali itu juga salah satu masalah dari rumah sakit kami sendiri. Apa yang harus dilakukan supaya bisa waspadai itu semua, untuk mensiasati itu semua, karena ini masalah ini sudah sering kali terjadi, karena maunya dilayani terlebih dahulu, tetapi ada pasien lain yang menunggu juga sudah menggunakan nomor antrian. Itu yang mungkin ya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan yang tadi spesialis kuota sekian dan sebagainya, informasi bukan oleh yang lainnya tadi. Nah, itu tinggal nanti menurut saya koordinasi antara komite medik ya dipimpin dengan pelayanan, sehingga kalau memang itu kasusnya itu sering terjadi seperti itu, maka tentu ada komunikasi antara JP bahwa jika nanti kuotanya seperti apa, itu berapa sebenarnya, dan disampaikan oleh siapa biar jelas. Itu perlu disepakati di dalam rumah sakit antara pelayanan dan dari dokter termasuk komite medik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan yang tadi akhirnya kuota juga nanti akhirnya ada pejabat dan sebagainya, perlu dibuat disepakati gitu kan di rumah sakit tersebut. Jikalau nanti itu memang beberapa kali terjadi, sudah didiskusikan. Ini kalau nanti ada pasien-pasien yang umum, kemudian tiba-tiba ada pejabat yang level tinggi ataupun yang dengan pangkat tinggi apakah memang akan didahulukan, ataukah mungkin ada cara lain di rumah sakit tersebut, misalkan nanti akhirnya dengan cara seperti apa, ataukah memang ya sudah kalau memang seperti itu harus mengantri dan sebagainya. Maka itu nanti bisa dikomunikasikan, dibuat semacam keputusan dulu di tingkat rumah sakit tersebut, sehingga kalau memang terjadi maka itu bisa terlayani ya. Beberapa rumah sakit kadang-kadang ya sudah kalau memang seperti itu ya sesuai dengan antrian, kecuali kalau misalkan pasiennya memang emergensi sekali, maka itu bisa langsung dilayani karena memang dalam kondisi yang emergensi. Tapi kalau memang itu bukan emergensi, apakah nanti rumah sakit malah akan mengupayakan ada pelayanan lain, yaitu sesuai dengan kemampuan di rumah sakit masing-masing. Kalau kembali ke yang dokter JP tadi mengenai kuotanya, itu menurut saya lebih baik preventif lebih awal. Dokter A itu sebenarnya menerima pasien berapa, katakanlah kuotanya sehari misalkan 20, ternyata kalau ada lebih 20 gimana, kita sampaikan dokter A, masing-masing dokter beda-beda biasanya. Kalau misalkan dokter bisa kita kondisikan agar nanti akhirnya dia bisa, ya nggak apa-apa, saya kalau di kondisi khusus kalau 20 maka ya tambah 21, 22 nggak ada masalah gitu. Tapi misalkan ada kondisi yang memang betul-betul tidak mau karena kan apa dan sebagainya, yaitu sudah kita sampaikan, dikondisikan di awal, termasuk sehingga nanti begitu di pendaftaran sudah ada yang memang kuota tidak maksimal tadi itu ya sudah maksimal, maka kalaupun memang ada permasalahan bisa dikomunikasi sejak awal. Tapi harapannya preventifnya adalah kalau memang kejadian itu sering terulang, maka harapannya sudah ada antisipasi sebelumnya, sehingga nanti kalau terjadi lagi maka sudah bisa diambil keputusan yang terbaik menurut saya, terbaik sesuai dengan kondisi masing-masing tentunya. Nih, mungkin begitu Bu Nabila. Baik,
Baik dok, yang tadi pertanyaan sih harusnya masih berkelanjutan karena kan ada sama-sama dokter spesial. Kalau di tempat kita itu dokter spesialis misalkan penyakit dalam ya banyak sekali, tetapi pasiennya menentukan dokter spesialis itu sendiri, sehingga satu dokter spesialis itu kadang pasiennya terlalu banyak, maka itu yang menjadi kendala, menjadi beban bagi ini, sehingga ada pasien yang tidak tertangani, itu yang menjadi masalah di bagian antara dua itu. Jadi mohon saran dan apakah itu tersirat dalam SOP itu sudah cukup atau ada metode lain supaya bisa ini, karena yang ini sudah tertulis dalam SOP tetapi implementasinya ini yang kurang maksimal. Mohon di Jadi memang kadang-kadang kalau ada dua dokter spesialis tertentu, yang satu itu baik gitu sehingga pasiennya banyak, rata-rata memilih ke itu semua, sehingga kadang-kadang yang satunya jauh sekali. Nah, yang kondisi seperti itu tentu dari bidang pelayanan ya, ataupun nanti dari komite medik bisa koordinasi dengan bidang pelayanan. Sehingga menurut saya ini di luar dari yang konteks ini terkait dengan hak pasien biar nanti juga terlayani dengan baik semuanya. Maka apakah rumah sakit akhirnya bisa berdiskusi di tingkat pelayanan, apakah dengan itu maka dibuat kebijakan bahwa dokter pertama yang memang pasiennya banyak itu, karena nanti juga kalau nanti jomplang sekali, jauh sekali, maka ada kuota gitu, pembatasan dengan diskusi baik-baik di antara dokter spesialis yang ada, difasilitasi dari bidang pelayanan, sehingga sepakatannya dokter satu maka maksimal di sekian, yang lainnya maka begitu ada ini ditaruh, disarankan pasien akan di yang shift dokter yang lainnya, entah sorenya entah hari yang lainnya, itu tinggal dikomunikasikan. Kembali masalah seperti ini cukup sensitif, kadang menyangkut dari masing-masing DPJP, tetapi dengan komunikasi yang baik harapannya itu bisa dijembatani sehingga nanti bisa diperoleh solusi yang terbaik dan kualitas pelayanan tetap terjaga dengan baik gitu. Begitu menurut saya, Bu Nabila. Baik Pak. Yang mengenai kewajiban tadi dok, karena untuk wajib melunasi pembayaran jasa rumah sakit atau dokter, yang kalau di negara kami kan atau di rumah sakit kami itu ada undang-undang yang menyatakan bahwa kesehatan itu gratis, tetapi ada pasal yang menentukan, ada pasal yang menjelaskan juga bahwa bukan orang pribumi tetap bayar. Yang menjadi pertanyaan saya, kan ada juga kawin silang. Kawin silang itu yang kadangkala kita arahkan untuk melakukan pembayaran itu, tetapi menjadi kendala adalah bahwa suami saya orang sini, istri saya orang sini, sehingga kadang menjadi masalah juga di bagian pembayaran itu. Tetapi pada saat melihat pasien yang dari luar, tingkat pendaftarannya kan naik, maka itu menjadi pertanyaan juga untuk yang di bagian pembayaran, sehingga apa yang kami harus lakukan kalau untuk berdasarkan hukum itu. Terus asas hukum itu, terus jika kadang terjadi juga ada keluarga yang tidak mampu, tetapi belum ada aturan juga yang menjelaskan bahwa kalau kayak di Indonesia kan ya, kalau tidak mampu ya dari keluarga dari harus ada surat keterangan tidak mampu, tetapi kalau di sini tidak berlaku. Terus apa yang kami harus lakukan biar untuk asas hukumnya jelas, supaya untuk melindungi juga, karena pada saat audit atau apapun itu juga menjadi masalah tentang pembiayaan. Jadi menurut saya, kalau ini pengalaman di Indonesia ini, mungkin tiap negara akan punya aturan sendiri. Di Indonesia bahwa nanti kalau misalkan ada aturan biaya gratis dan sebagainya, itu memang kembali ke pemerintah daerah masing-masing. Ya, seperti misalkan di Malang, di mana kadang-kadang juga ada aturan sendiri. Yang pertama, dan yang kedua, cuma
aturan hukumnya di Indonesia adalah bahwa rumah sakit tidak boleh menolak untuk pasien-pasien yang emergensi. Jadi kalau ada pasien emergensi, walaupun tidak mempunyai biaya, maka wajib ditangani emergensinya sampai dengan nanti emergensinya teratasi. Itu baru nanti bisa ini kan biaya. Tetapi untuk di Indonesia emergensi maka tidak boleh ditarik biaya terlebih dahulu dan sebagainya. Itu mengenai nanti kaitan dengan subsidi silang dan sebagainya, monggo itu memang dari kebijakan masing-masing pemerintah atau mungkin negara bisa berbeda. Beberapa memang rumah sakit kebanyakan juga akan melakukan subsidi silang, ya, sehingga nanti bisa membantu dari yang kurang-kurang dan sebagainya. Ya. Baik, ini ada lagi mungkin ini terkait dengan waktu, ini sudah jam lebih 11, kita mesti 4 menit lagi. Ya sudah selesai ya. Izin dokter. Iya, monggo. Mbak Yudi, ini 23 dok. Ada 2 pertanyaan dok. Yang pertama tentang rekam medis elektronik. Ini kami kan punya pakai rekam medis elektronik. Cuman kesulitannya itu ketika pasien mau bertanda tangan, membubuhkan tanda tangannya, sehingga rekam medis elektronik info konsennya secara manual. Kemudian yang secara manual ini info konsennya dikumpulkan tersendiri dalam suatu folder di lemari tersendiri. Apakah boleh begitu dok? Yang kedua, apakah ada hubungan antara kewenangan atau tanggung jawab profesi rekam medis terhadap info konsen? Kalau ada, adakah buku yang bisa kami baca-baca untuk sedikit lebih tahu ilmu rekam medis? Terima kasih dok. Baik. Secara umum memang perkembangan luar biasa dalam hal medis ini, termasuk dengan rekam medik elektronik. Lebih detail nanti rekam medik mungkin nanti akan ada kuliah tersendiri membahas masalah aspek dari sisi rekam medik. Tetapi dari sisi inform consent saya sampaikan bahwa inform consent nanti terkait dengan perubahan kebijakan itu mau dibuat manual silakan, atau mungkin kalau sudah ada yang mewakili dari sisi rekam medik elektronik bentuknya seperti apa itu silakan ya. Tetapi memang yang dipentingkan pokoknya adalah dijelaskan secara rinci sampai mereka mengerti, ditanyakan sudah memahami, dan ditanyakan apakah ditanyakan lagi. Kalau memang itu sudah, maka itu sudah dinyatakan pasien sudah akhirnya nanti menyetujui atau tidak. Nah, buktinya tertulisnya tadi itu apabila untuk dengan yang invasif itu monggo bisa ditunjukkan, bisa dengan yang masih manual, atau nanti kalau memang mampu dengan teknologi secara yang elektronik silahkan. Tapi kalau misalkan elektronik masih cukup sulit sehingga memang masih dibuat gabung sama yang manual, menurut saya juga nggak ada masalah, karena memang kemudian juga kalau dari saya dari sisi aspek hukum itu lagi-lagi nanti penyidik atau apa kalau nanti anda mempertanyakan adalah buktinya ini ya, karena seringkali kalau memang ada tanda tangan atau ini sering jadi bukti nantinya. Berbagai kasus rata-rata ini akhirnya diminta oleh penyidik kaitan dengan tanda tangan atau persetujuan yang tadi. Nah, kalau misalkan nanti dari elektronik masih sudah mampu, monggo. Tapi kalau misalkan kok belum dijembatani dengan masih manual dulu, menurut saya juga tidak apa-apa. Itu. Nah, nanti lebih detail tentang rekam medik yang lain-lainnya tadi, mungkin nanti bisa pas aspek dari aspek hukum rumah sakit dari sisi rekam medik nanti bisa lebih ditanyakan lebih detail gitu ya. Ya. Baik. Itu ini terkait dengan waktu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi mau. Masih jalan tapi kenapa
cari tugas. Kalau tugas itu kan Selesai kok konten. Pak Yunus besok kumpulkan. Konten siapa dokter anak sudah tadi yang barusan. Terus Luar biasa. Pak Pak Yunus. di-share dong Pak. Nggak ngerti nih kita Pak. Aku ngawur di Singo. Gak apa-apa wes, ya kita ikut ngawur. Aku jurnal cuma satu. Bagi-bagi. Baca jurnal. Pertanyaan dari jurnal, jawabnya dari jurnal. dulu ya. Sebelum di-end sama Mas Dimas, sudah dadah dulu ya. Assalamualaikum, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum. Selamat malam minggu. Selamat malam minggu. Izin live ya. Terima kasih. Jumpa malam minggu nanti untuk kelompok kunang-kunang. Jilmar. 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 Be ma kuliah o tu kuhira ma o babe farmasi ne bana.